ada kata-kata bijak bahwa orang yang cerdas, orang yang mau menyederhanakan yang rumit. Menyederhanakan yang rumit. Iya, bukan sebaliknya ya. Dulu saya waktu kerja itu sama atasan saya, sederhana itu bikin rumit. Biar kelihatan kerja keras, ya biar kelihatan susah. Makanya sekarang dari beberapa saya belajar tentang kehidupan, saya belajar kesana kemari, saya baca buku ini itu, saya rangkum sesederhana mungkin. Supaya orang itu kena, nyampe, oh ternyata cuman begini. Nah pertanyaannya, atau yang perlu digarisbawahi adalah, ilmu kehidupan itu nggak cukup hanya tahu. Harus dialami. Jadi tidak bisa nih ikut seminar kehidupan setelah tahu kehidupan berubah, nggak bisa. Kalau di Happy Hockey itu kita ada 2 step, Mas. Jadi yang pertama itu kelas online dulu, habis itu offline. Jadi online itu untuk saya pandu by video, kemudian nanti ada Zoom-nya juga. Nah, yang offline ini praktek. Contoh kesadaran tentang uang kekasih hati itu ada di video. Lalu prakteknya ngundang uang gimana ada di offline. Termasuk kan kita ngomong energi nih, uang adalah energi. Untuk narik uang, narik ini berarti kita kan butuh energi yang kuat. Nah, bagaimana menaikkan energi diri dari semesta? Itu praktek langsung. Jadi bukan teori. Nanti kamu bayangkan begini, langsung saya pandu di situ. Langsung energimu kuat dulu, habis itu narik uang. Nah, pada rezeki yang harus bersih, misalkan teorinya itu ya. Prakteknya apa? Kita adakan terapi, luka batin, dendam, amarah, kepahitan, trauma masa lalu kita beresin di situ. Karena kan simpelnya, rumusnya ya pada rezeki itu kan seperti kayak ember itu. Batu, pasir, tanah itu kan luka batin, amarah, kebencian, dendam di masa lalu dan sebagainya. Kalau itu dirilis kan wadahnya menjadi jauh lebih lebar, air yang masuk lebih banyak. Nah, filosofi rezeki itu kan ada orang yang gini. Simpelnya juga orang ketika mau menampung air hujan, fokusnya kepada seberapa deras hujan yang turun. Padahal tidak seperti itu. Seberapa besar wadah yang kita siapkan. Wadah rezekinya besar, bersih, nggak bocor, ya dapatnya banyak gitu. Contoh tadi, udah bikin goals nih, arahnya ke sana. Tapi tiap hari gendong bagasi emosi. Tiap hari bawa prasangka negatif karena masa lalu. Masalahnya apa? Termasuk belief system bahwa orang kaya itu jahat. Pengen kaya, yang nggak mau dong ditarik terus supaya bisa nggak kaya-kaya. Orang kaya dihisapnya lama, nggak akan dibuat kaya. Gitu. Jaga jarak terus dengan kekayaan. Beliefnya yang salah ya. Belief systemnya yang salah. Gitu. Apa sih sebenarnya Om Bimo bedanya orang kaya, sultan, sama konglomerat? Kalau itu istilah aja sih untuk membedakan berapa sumber income yang masuk. Gitu ya. Jadi apa namanya itu tergantung kriteria orang masing-masing yang memberikan klasifikasi tingkat kesejahteraan pribadi manusia ya. Ya simpelnya sih kalau memang orang kaya itu ya versi saya pribadi ya. Orang yang pasif income-nya melebihi kebutuhan pokok. Gitu atau melebihi kebutuhan gaya hidup. Dia kan udah bisa nabung, bisa investasi. Orang itu kan masih aktif income nih. Makanya Warren Buffett ngomong, kalau tidur saja tidak bisa menghasilkan income, siap-siap dipaksa kerja hingga mati. Jadi teman-teman itu kenapa saya sampai bilang bahwa bangun tidur dipaksa cuan, ini harus nancep di bawah sadar. Bangun tidur dipaksa cuan, ayo digas teman-teman di pikirannya masing-masing. Itu benar-benar ketika mereka bangun tidur, itu mereka mengalami real. Dari kelas itu saya untuk ngeriset ilmu-ilmu kehidupan ini, mereka jadi riset, oh orang yang kemungsung bener, hasilnya sedikit. Orang yang message-nya bagus, hasilnya banyak dan sebagainya. Itu saya riset gitu. Nah, banyak yang mengalami akhirnya, bener nih, bangun tidur, bonus naik, saldo rekening naik ini. 5 tanda vibrasi sedang naik. Oke, sahabat-sahabat semua, jadi ada 5 tanda bahwa vibrasi energi Anda sedang besar. Nah, dari kelima itu apa saja dan apakah teman-teman pernah mengalaminya atau justru malah dominan sering mengalaminya? Jika iya, artinya energi Anda sedang besar. Oke, yang pertama, pernahkah Anda makan di suatu tempat, di warung, di resto, atau beli sesuatu, belanja sesuatu, yang dimana tempat itu awalnya nggak rame, hanya Anda atau hanya berdua, tiba-tiba karena adanya Anda di situ, tempatnya mendadak jadi ramai. Tadi kayaknya cuman kita deh, sekarang jadi ramai, tengok kanan, tengok kiri, Anda nggak sadar, sekarang jadi ramai. Nah,
itu tandanya energi Anda sedang besar. Karena energi yang besar, vibrasi yang besar mengundang kebaikan, keajaiban, keberuntungan, mengundang rezeki, kenyamanan juga. Sehingga orang-orang yang awalnya lewat di situ jadi ikut belanja di situ, ikut makan di situ karena kok kayaknya tempat makan ini enak ya, kayaknya bagus ya. Padahal karena vibrasi yang Anda pancarkan begitu besar sehingga orang-orang ramai datang ke situ. Oke, lanjut. Yang kedua adalah didatangi hewan asing, ya entah itu kucing, entah itu belalang, entah itu anjing atau yang lain sebagainya ya. Jadi hewan-hewan ini sebenarnya bukan piaraan Anda, tetapi kok tiba-tiba datang ya, kok nempel ya, kok dia ada di sekeliling Anda ya, terlepas dari sedang minta makan atau yang lainnya. Tapi tiba-tiba di mana Anda berada, Anda didekati hewan. Bisa jadi kok tiba-tiba rumah ada burung masuk, ada belalang masuk, dan lain sebagainya. Itu karena hewan memiliki naluri, dia bisa membaca sebuah vibrasi di mana ada sumber energi yang kuat, sumber energi yang murni, ada ketenangan, kenyamanan, dia akan mendekat. Nah, berikutnya adalah menjadi pusat perhatian ya. Jadi terlepas dari fisik Anda yang apakah terlalu unik, apakah cantik, ganteng, tetapi di suatu tempat Anda menjadi pusat perhatian seseorang. Mungkin Anda pernah jalan-jalan di mall tanpa sengaja noleh ke orang lain, melihat kok pengen melihat ke arah sana ya. Bukan karena penampilan fisik yang aneh, atau mungkin malah Anda yang diperhatikan. Seperti orang-orang kayak mengagumi Anda padahal belum kenal. Itu tanda bahwa Anda memancarkan sebuah sumber energi sehingga membuat orang lain yang awalnya sedang ada aktivitas lain atau kesibukan lain, tiba-tiba dia menoleh kepada Anda. Seperti kayak ada sesuatu hal yang membuat melihat Anda. Itu tandanya Anda energinya sedang besar. Kemudian yang keempat adalah Anda dilihat seperti punya uang banyak, seperti sudah kaya. Pernah nggak ada teman Anda yang tiba-tiba bilang, wih sekarang sudah sukses, sudah berhasil. Padahal sebenarnya Anda belum kaya-kaya amat, belum banyak duit. Tetapi ketika ada orang melihat Anda, wih sekarang lebih sukses, wih sekarang makin maju, makin banyak duit nih gitu. Padahal Anda mungkin belum sebanyak yang mereka kira. Itu tandanya energi Anda sedang besar. Namun kadang orang menolak, enggak kok, dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati, karena kata-kata juga bagian dari doa. Nah ketika teman Anda mengatakan bahwa Anda sekarang sudah banyak uang, kelihatannya banyak uang, segera aminkan, sepakati amin, terima kasih doanya gitu ya. Yang berikutnya adalah manifestasi kecil mulai terwujud. Ketika Anda pingin secangkir kopi, tiba-tiba kopi sudah ada di meja dan Anda tinggal meminumnya. Atau ketika Anda menginginkan sesuatu, pengen makan apa, tiba-tiba ada yang ngajak makan nih, ada yang traktir makan, yuk makan ini dong. Padahal Anda sangat pengen banget menu itu, pengen banget makan di situ, ada yang ngajak Anda makan. Atau ketika Anda sedang menginginkan sesuatu, sedang mikir, wah sepertinya kalau dapat hadiah seperti ini bagus ya, barang ini aku pengen banget nih, sudah lama gitu. Tiba-tiba saja ada orang yang datang kepada Anda memberikan surprise itu. Nah, manifestasi kecil yang terwujud ini tanda bahwa vibrasi Anda mulai besar. Nah, dari kelima tanda tadi, apakah Anda pernah mengalaminya atau dominan mengalami yang mana? Silahkan teman-teman share di kolom komentar. Dan ingat, happy hoki, makin happy, makin hoki.